Teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali cara yang lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara di Indonesia. Ini yang belum digali secara maksimal. Jadi tidak harus menaikkan nilai persentase PPN yang berdampak serius pada kehidupan sosial yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Cakto Carlos. Kali ini kita akan melanjutkan dan membedah topik di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan terkait kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%. Sekarang kita akan membahas bahwa sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa harus menaikkan PPN menjadi 12% atau pajak-pajak lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Itu tidak harus menaikkan nilai persentase pengenaan pajaknya. Dalam hal ini adalah PPN. Teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali cara yang lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara di Indonesia. Ini yang belum digali secara maksimal. Jadi tidak harus menaikkan nilai persentase PPN yang berdampak serius pada kehidupan sosial yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Mari kita simak dan kita bahas bersama-sama di video ini sampai selesai ya. Ada beberapa cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara selain menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut adalah beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, cara untuk meningkatkan pendapatan negara adalah pemerintah harus berani melakukan reformasi pajak penghasilan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan cara penguatan administrasi pajak, dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan cara ini, pemerintah akan lebih bisa menutup celah-celah kebocoran pendapatan negara di sektor pajak. Sehingga pendapatan dari sektor pajak pasti akan meningkat tanpa harus menaikkan persentase pengenaan pajaknya menjadi 12%. Cara berikutnya adalah dengan melakukan ekspansi basis pajak, yaitu dengan memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi dan memasukkan wajib pajak yang selama ini tidak terdaftar atau tidak melaporkan penghasilannya dengan benar. Dilanjutnya, cara dengan pengetatan pajak progresif, dengan meningkatkan tarif pajak untuk kelompok berpenghasilan tinggi, dengan menerapkan sistem pajak progresif yang lebih adil. Cara kedua untuk meningkatkan pendapatan negara adalah menggali dari pajak sumber daya alam, yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga bisa meningkatkan penerimaan dari sektor sumber daya alam melalui peraturan dan pengawasan yang lebih ketat, serta meningkatkan royalti dan pajak bagi perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Sebagai contoh adalah pajak karbon dan lingkungan, dengan cara menerapkan pajak karbon dan pajak lingkungan lainnya untuk mengurangi emisi dan mendapatkan pendapatan tambahan dari aktivitas yang merusak lingkungan. Cara ketiga untuk meningkatkan pendapatan negara adalah dengan melakukan diversifikasi ekonomi dan pendapatan. Banyak cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor ini. Di cara yang ketiga ini, pemerintah bisa terjun dan melakukan pengembangan di sektor pariwisata. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata? Wow, ini mudah sekali. Yaitu, bersama dengan stakeholder lainnya, pemerintah bisa mempromosikan destinasi wisata, meningkatkan infrastruktur pariwisata, dan memperbaiki layanan kepada wisatawan. Di sektor pariwisata ini banyak sekali sumber-sumber pendapatan negara yang bisa dimaksimalkan, yaitu PHR atau pajak hotel dan restoran. Ada sektor lainnya yaitu travel agent, airlines, dan lain-lainnya. Juga di sini ada pajak PPh 21, PPN, corporate tax, dan lain-lain. Cara lainnya adalah penguatan industri kreatif dan teknologi, dengan cara mengembangkan sektor industri kreatif dan teknologi yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Yang keempat adalah pemerintah bisa mengendalikan pajak-pajak lainnya, seperti pajak kekayaan dan properti,
dengan cara menginventaris ulang untuk menerapkan atau meningkatkan pajak atas kekayaan, properti, dan tanah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari aset-aset yang dimiliki oleh individu dan perusahaan. Dan berikutnya adalah pajak konsumsi spesifik, yaitu meningkatkan pajak atas barang dan jasa tertentu seperti pajak cukai atas produk tembakau dan alkohol. Pemerintah harus bisa memberantas kebocoran di sektor ini. Yang kelima, cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan melakukan peningkatan kepatuhan pajak. Langkah pertama adalah modernisasi sistem perpajakan. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pelaporan pajak, misalnya dengan teknologi e-tax, serta mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Langkah kedua, melakukan pendidikan dan sosialisasi pajak. Dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Yang keenam, cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan melakukan privatisasi dan monetisasi aset negara. Bisa dengan melakukan penjualan aset negara, yaitu menjual atau memonetisasi aset-aset negara yang tidak produktif atau tidak strategis untuk meningkatkan pendapatan. Juga bisa melakukan kemitraan publik swasta dengan cara mengembangkan proyek-proyek infrastruktur melalui kemitraan publik swasta yang dapat menarik investasi dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketujuh, cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan melakukan reformasi subsidi, melakukan pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran. Tidak hanya mengurangi subsidi, tapi bila mana perlu menghapus subsidi yang tidak tepat sasaran, dan menggantinya dengan program bantuan langsung kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, atau dalam bentuk membangun sarana publik, sarana pendidikan, atau pendidikan gratis untuk siswa. Yang kedelapan, cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan memberikan dukungan kepada kelompok UMKM. Dengan cara memberikan dukungan dan insentif kepada UMKM untuk meningkatkan produksi dan daya saing mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari sektor ini. Kesimpulannya, dengan mengadopsi kombinasi dari berbagai strategi ini, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan tanpa harus bergantung pada kenaikan PPN. Pendekatan ini tidak hanya lebih berkelanjutan, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan lebih adil. Ada pengamat politik yang menyebut bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sebagai tindakan panik dan frustrasi. Kebijakan ini menurut tidak hanya menuai penolakan dari rakyat Indonesia, tetapi juga mendapat kritik tajam dari Bank Dunia. Menurut kami, kebijakan ini terlalu memberatkan masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah. Kenaikan PPN menjadi 12% ini tidak hanya menyasar barang mewah, tetapi juga barang kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat miskin. Bahkan petisi penolakan dari masyarakat kini telah mendapatkan dukungan besar dari masyarakat luas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bahwa kritik dari Bank Dunia yang menilai kebijakan ini menunjukkan kelemahan perencanaan ekonomi makro pemerintah Indonesia. Ini merupakan teguran dari Bank Dunia yang merupakan sinyal jelas bahwa ada masalah dalam perencanaan kebijakan ekonomi Indonesia, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8% tidak harus dengan cara menaikkan PPN menjadi 12%. Jadi masih banyak cara lain yang lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan kalangan menengah ke bawah. Karena dampak kenaikan PPN akan berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya barang mewah saja, tetapi segala aspek kehidupan ikut terpengaruh. Dampaknya semua harga kebutuhan dasar yang dikonsumsi oleh masyarakat juga akan ikut naik. Seperti harga kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan pokok, deterjen, pakaian, gantungan baju, barang elektronik, transportasi, hingga kebutuhan dasar lainnya ikut melonjak. Saya kira pemerintah hanya mengambil langkah jangka pendek. Jika untuk mengatasi krisis ekonomi dengan cara menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT, saya kira BLT itu bukan solusi. Justru hal itu akan menciptakan masyarakat menjadi pemalas dan akan menciptakan masyarakat yang mempunyai sifat selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan pekerjaan, bukan sekadar bantuan sesaat. Apalagi kalau hal itu dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan. Disinilah perlunya perubahan paradigma dalam kebijakan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu keberanian untuk merancang dan mengeksekusi program hilirisasi di semua sektor.
Juga pemerintah perlu berfokus pada pembangunan berbasis pendidikan dan investasi di sektor hijau. Pemerintah sudah saatnya memikirkan pola seperti green economy dan carbon trading untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya kira Presiden Bapak Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur kabinetnya, juga kompetensi personal sumber daya manusia yang ada di struktur kabinetnya. Paradigma pembangunan harus diatur oleh kebijakan yang jelas sesuai dengan arah pembangunan nasional, bukan sekedar pengaruh kepentingan politik di antara para menterinya. Apabila kenaikan PPN ini tetap diberlakukan, maka pemerintah perlu merespons cepat kekhawatiran rakyat terkait kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%. Pemerintah sebaiknya mengambil beberapa langkah strategis dan komunikatif untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan PPN tersebut dapat diterima dan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan yang transparan dan komunikasi yang efektif, melakukan penguatan jaring pengaman sosial, memberikan stimulus dan dukungan finansial untuk UKM, berupa pemberian insentif pajak atau keringanan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM, untuk membantu mereka tetap kompetitif dan tidak terlalu terbebani oleh kenaikan PPN, dan menyediakan akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi UKM untuk membantu mereka mengatasi dampak ekonomi dari kenaikan PPN. Demikian dari saya, Cakto Carlos. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di channel Carlos Monitoring.